Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilihan dengan NIM 44031965532 dari Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum jaringan komputer yang ada di dalam modul 6, yaitu tentang routing statis. Tujuan dari modul 6 ini yang pasti kita harus memahami konsep dari routing sendiri. Yang kedua, kita mampu melakukan konfigurasi static routing. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui cara kerja routing statis. Secara umum, router ini bertugas untuk menyampaikan paket dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Jaringan pengiriman hanya tahu bahwa tujuan jauh dari router, dan router lah yang mengatur mekanisme pengiriman. Selain itu juga, router memilih jalan terbaik untuk mencapai tujuan untuk mengantarkan data tersebut. Lalu untuk rute statis atau router statis adalah rute atau jalur yang spesifik ditentukan oleh user untuk meneruskan paket data dari sumber ke tujuannya. Rute ini ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari sumber ke tujuan melalui IP Internet Network. Administrator juga harus memperbaharui atau mengupdate rute statis ini secara manual, karena ketika terjadi perubahan topologi antar jaringan, kita juga harus mengubah secara manual untuk mengupdate rute statis tersebut. Mengkonfigurasikan rute statis ini adalah dengan memasukkan tabel routing secara manual ataupun nanti akan kita lakukan dalam Cisco Packet Tracker untuk hasilnya. Tidak terjadi perubahan dinamik dalam tabel itu selama jalur rute masih aktif. Untuk mengkonfigurasikan status routing ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracker dan beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan dua router 1851 dan juga kita membutuhkan dua buah PC. Dua buah PC ini yang akan kita gunakan untuk mengirimkan data antara PC 0 ke PC 1 melalui router yang disambungkan antar PC tersebut. Langsung saja kita kepada Cisco Packet Tracker. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk kepada Cisco Packet Tracker, di mana kita akan mensimulasikan dari static routing ataupun rute static. Di sini yang sudah saya sebutkan tadi, kita membutuhkan dua buah komponen, yaitu dua buah PC dan juga dua buah router 18. Di sini kita pergi kepada network device terlebih dahulu untuk mencari sebuah routernya yang kita gunakan, yaitu router 18 pasang. Router yang akan kita gunakan di sini kita membutuhkan dua buah router, lalu kita membutuhkan dua buah PC, dan setelah itu kita akan koneksikan antara kedua PC tersebut melalui router. Kita hubungkan router 1 dengan PC 0, lalu PC 1 dengan router 1, dan juga router 0 kepada router 1. Setelah itu kita rapikan sedikit. Oke. Nah, setelah itu kita akan melihat port mana yang akan kita gunakan, karena kita harus mengetahui portnya terlebih dahulu sebelum kita akan mengkonfigurasikan router tersebut melalui kode yang akan kita dapatkan di dalam port ini. Yang pertama, kita akan melihat port yang antara PC 0 dengan router 0. Kita simpan tanda kursornya di sebelah kanan dan keluar port 0 untuk PC 0 dan port 0 untuk PC 0 yang kita gunakan. Setelah itu kita lihat kembali untuk antar routernya yang digunakan adalah port 0 dan juga port 1 pada router 0 dan port 0 dan juga port 1 pada router 1 yang digunakan untuk menghubungkan router 0 kepada router 1. Setelah itu kita lihat untuk router 1 kepada PC 1 yang digunakan adalah port 0 untuk router 1 dan port 0 untuk PC 1. Setelah itu kode FAFA ini semua akan kita gunakan untuk mengkonfigurasikan dari router tersebut. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan
router, dan juga PC-nya. Tapi sebelum itu kita akan memberikan label untuk IP address pada PC 0, PC 1, router 0, router 1, dan juga koneksi antara PC dan juga router, baik itu PC 0 pada router 0 dan PC 1 kepada router 1. Kita akan memberi label terlebih dahulu untuk sebuah PC 0-nya. IP address yang akan kita gunakan adalah 192.168.1.10 dengan subnet MAC-nya 24 atau 255.255.255. Setelah itu kita memberikan label juga untuk PC 1 192.168.2.10 dengan subnet MAC-nya masih sama itu 20. Kita gunakan label kembali untuk pelabelan router 0. Dalam router 0 ini kita butuhkan IP address yaitu 172.168.1.10.1 dengan subnet MAC-nya yaitu 30. 30 di sini yang akan kita gunakan adalah 255.255.255.252. Lakukan hal yang sama kepada router 1, kita akan beri label yaitu 172.16.10.2 dengan subnet MAC-nya yaitu 32. Lalu kita akan beri label untuk koneksi antara PC kepada router, baik itu PC 0 kepada router 0 ataupun PC 1 kepada router 1. Yang akan kita gunakan adalah IP address 192.168.1.20 dengan subnet MAC-nya sama dengan PC yaitu 4. Setelah itu kita akan berikan label yang terakhir 192.168.2.20 dengan /20. Lalu kita konfigurasikan PC-nya terlebih dahulu untuk IP address-nya. Seperti biasa kita pergi kepada install, ada IP address atau IP konfigurasi, dan IP address yang akan digunakan adalah IP address yang ada dalam label ini, PC 0. Lalu untuk subnet MAC-nya kita gunakan yang 24 yaitu 255.255.255.0, dan untuk default gateway-nya kita membutuhkan IP address untuk menghubungkan PC 0 dengan router 0 yaitu yang sebelah sini. Oke, kita langsung saja masukkan 192.168.1.10 dengan subnet MAC-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.20. Untuk IP address ini 1.10. Ya, sudah sesuai. Untuk IP address-nya kita gunakan yang ini. Untuk subnet MAC-nya kita gunakan yang 24. Default gateway-nya kita menggunakan IP address yang penghubung antara router dan juga PC. Hal ini yaitu PC 0 dan juga router 0. Setelah itu kita konfigurasikan juga untuk PC 1 dengan router 1, tetapi kita konfigurasikan IP address terlebih dahulu untuk PC 1. Kita klik dua kali seperti biasa, kita pilih desktop, kita geser terlebih dahulu. IP konfigurasikan. Untuk IP address yang digunakan adalah IP address PC 1 yaitu 192.168.1.20. Oke, di sini untuk subnet MAC-nya kita gunakan yang 24 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.20 dengan subnet MAC yang sama yaitu 20. Oke, langsung saja kita masukkan 192.168.2.10 dengan subnet MAC-nya yang masih sama dan default gateway-nya adalah 192.168.2.20. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu. Untuk itu kita akan pergi ke router 0 dulu. Kita klik dua kali, lalu kita pergi ke
Di sini kita akan membutuhkan beberapa kode untuk mengkonfigurasikan dan juga mengaktifkan komunikasi jalur statis ini dari PC 0 ke router 0 terlebih dahulu. Di sini kita klik saja yang pertama no. Press return to get start. Kita klik enter saja dan sini sudah keluar router. Router sini berarti router 0 yang akan kita gunakan. Kita ketik enable untuk mengaktifkan atau mengenablekan dari 0 ke PC 0. Setelah itu kita ketik konfigurasi terminal untuk mengkonfigurasikan router tersebut. Konfigur terminal. Setelah itu kita akan memasukkan interface-nya atau kode FA tadi, port mana yang digunakan antara PC 0 dan juga router 0 untuk menyambungkan, yaitu dengan interface tadi dari PC 0 ke PC router 0 itu adalah FA 0. Oke, setelah itu kita akan memasukkan IP address penghubung antara PC 0 dan juga router 0. Di sini adalah 192.168.1.20 dengan subnet MAC-nya 24 yaitu 255.255.255. Kita tulis di sini adalah IP space address. Kita masukkan 192.168.1.20 dengan subnet MAC-nya 255.255. Setelah itu kita enter dan kita masukkan kode no shutdown. No shutdown ini artinya router tidak boleh mati ataupun sebaliknya router itu menyala ataupun router itu tersambung dari PC 0 kepada router. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat tanda panah warna hijau. Sebelumnya kan tadi warna merah, sekarang warna hijau, menandakan bahwa router ini sudah aktif dan bisa mengirimkan pesan dari PC pada router 0. Setelah itu kita enter lagi untuk bisa menghasilkan router konfigurasi IP-nya dan kita keluar daripada Ethernet 0/0 atau port 0 ini. Kita klik exit saja. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan interface dari FA 0/1 yang akan digunakan untuk menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Baik, langsung saja kita lakukan. Di sini adalah kita ketik interface spasi FA 0/1. Setelah itu kita enter dan kita masukkan IP address dari routernya tersebut, router 0, yaitu 172.16.10.1 dengan subnet MAC-nya yang 10 yaitu 255.255.255.252. Oke, kita langsung saja masukkan yaitu IP space address 172.16.10.1 dengan subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.252. Setelah itu kita enter dan kita lakukan yang sama untuk router tidak boleh mati atau router menyala, ngetik no shutdown. Setelah itu kita enter dan kita lakukan yang sama, klik enter lagi untuk mengexitkan atau keluar dari Ethernet 0/1 port 0/1. Kita klik exit, enter, dan kita keluar juga dari konfigurasi ini dengan cara ketik exit. Setelah itu kita konfigurasikan untuk router 1 kepada PC 1. Kita lakukan hal yang sama dengan router 1, klik 2 kali, kita klik sekali dan kita klik down.
press return to get started. Kita klik enter dan disini sudah muncul router. Kita geser. Kita lakukan hal yang sama terhadap router 1 dengan hal yang sama di router 0 sebelumnya. Kita akan menggunakan konfigurasi kembali. Kita akan mengetik terlebih dahulu enable untuk mengaktifkan router tersebut. Lalu kita akan mengkonfigurasikan routernya dengan mengklik configure terminal. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan port interface yang 0/0 terlebih dahulu yang menghubungkan antara router 1 dengan PC 1. Di sini kita masukkan interface FA 0/0. Enter. Setelah itu kita masukkan IP address penghubung antara PC 1 dengan router 1 yaitu ini 192.168.2.20 dengan satelit marknya 24 yaitu 255.255.255.2. Masukkan IP spasi address 192.168.2.20 dengan satelit marknya 255.255.255. Lalu kita enter. Kita lakukan yang sama untuk menyalakan atau mau tidak matinya router tersebut dengan mengklik no shutdown. Setelah itu kita enter. Sudah aktif, ditandai dengan tanda panah warna hijau. Lalu kita enter terlebih dahulu untuk exit dari konfigurasi internet atau port 0/0. Exit. Lalu kita konfigurasikan kembali untuk interface yang selanjutnya yaitu interface atau internet 0/1. Setelah itu kita tulis di sini terlebih dahulu interface FA 0/1 akan menghubungkan antara router 1 dengan 0. Sebaliknya yang tadi dari 0. Setelah itu kita enter, kita masukkan IP address yang akan kita gunakan adalah yang ini 172.16.10.2 dengan satunya yaitu 30.255.255.255.252. Kita masukkan IP spasi address 172.16.10.2 dengan satelit marknya 255.255.2252. Setelah itu kita enter. Kita lakukan untuk tidak mematikan router atau menyalakan router dengan mengetik no shutdown. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah aktif antara router 0 dan juga router 1. Oke. Lalu kita enter kembali untuk keluar dari konfigurasi internet atau interface 0/1. Exit. Dan kita exit lagi untuk keluar dari konfigurasikan router 1 ini. Exit kembali. Dan terakhir kita akan menuliskan sebuah write untuk bisa menulis ataupun mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1 melalui router 0 dan router 1. Kita enter terlebih dahulu, langsung kita klik write. Di sini building konfigurasi juga oke. Artinya write tadi akan membuild atau membuat sebuah konfigurasi yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir. Setelah itu kita akan mencoba melakukan ping dari PC 0 kepada PC 1 melalui cmd command yang ada dalam PC 1. Di sini kita akan klik dua kali terlebih dahulu untuk PC 0-nya dan di sini ada command on. Di sini kita akan menjalankannya dengan melakukan ping IP address dari PC 1 karena kita akan mengirimkan data kepada PC 1 yaitu 119.168.2.10. Kita enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini ada baru satu data yaitu ada reply from destinasi host
uncreable duct, yang artinya di sini belum ada routing antara kedua PC tersebut. Hal yang sama juga akan terjadi pada PC 1 dan juga PC 0. Oke, berarti di sini kita akan mengaktifkan atau mengenablekan router untuk memasukkan konfigurasi router tersebut, baik itu di router 0 maupun di router 1, agar destinasi host uncredible-nya ini menjadi credible. Kita lakukan pada router 0 terlebih dahulu. Kepada router 0 kita masuk kembali ke CLI. Oke, dan di sini kita akan melakukan konfigurasi kembali. Kita enter saja dulu. Di sini masih kepada router ya, router yang tadi, maka kita exit lagi. Nah, di sini udah press return to get start. Untuk pemulainya kita enter saja router. Di sini kita akan mengetik enable kembali. Enable, terus kita akan mengkonfigurasikan semuanya. Configure terminal. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address, yaitu IP address yang akan kita gunakan 192.168.2.0 dengan subject marknya yaitu 255.255.0 dan IP address untuk router itu sendiri yaitu 172.16.10.2. Jadi yang digunakan di dalam IP address yang pertama ini, spasi dulu. IP address 192.168.2.0 ini kita akan menggunakannya IP address sembarang, tetapi tidak yang terdapat di dalam IP address yang sudah digunakan. Lalu dengan subject marknya yang masih sama 24, dan juga menggunakan IP address dari router yang sebaliknya atau lawan jenis dari routernya. Jika kita menggunakan mengkonfigurasikan router 0, maka di sini IP address yang digunakan adalah router 1. Sebaliknya, jika kita mengkonfigurasikan router 1, maka IP address yang akan digunakan di sini adalah router 0 sendiri. Oke, setelah itu kita akan enter. Ternyata di sini ada invalid. Di sini ada kesalahan di mana kita itu bukan memasukkan IP address tetapi IP dari routernya atau IP route. Maka di sini kita tulisnya bukan IP address ya. Di sini bukan IP address tetapi IP route. IP route-nya dengan 192.168.2.0 dan 172.16.10.2. Nah, oke, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan exit saja. Di sini sudah berhasil. Kita cek kembali IP root 192.168.2.0 Oke, selanjutnya kita konfigurasikan untuk router 1. Hal yang sama kita lakukan terlebih dahulu. Di sini kita akan exit terlebih dahulu ya, untuk keluar dari konfigurasi yang pertama tadi. Kita enter, kita enable. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama seperti di router 0. Kita akan memasukkan di sini configure terminal. Setelah itu kita akan masukkan IP router-nya
menggunakan IP address 192.168.1.2.1.0, atau kalau tadi titik 2.0 kita akan menggunakan yang berbedanya, yaitu titik 1.0. Setelah itu kita menggunakan servernya 255.2.0 dengan IP address yang kembalikannya tadi, yaitu 172.168.10.1. Setelah itu kita enter, lalu kita keluar dari daftar tersebut dan klik exit. Oke, setelah itu kita lakukan ping kembali. Kita lakukan pingnya kebalikannya dari PC 1 kepada PC 0 dengan cara kepada command prompt. Nah, di sini kita lakukan ping. Berarti untuk dari PC 1 ke PC 0 kita akan menggunakan alamat IP address dari PC 0, itu 192.168.1.10. Kita lihat enter, sedang melakukan pinging untuk IP address 192.168.1.10, dan di sini sudah ada declare from 192.168.1.10, yang artinya sudah membalas atau sudah menerima terlebih dahulu data yang dikirim dari PC 1 kepada PC 0 sesuai dengan IP address yang alamat tujuan atau IP address tujuan, yaitu PC 0. Dan di sini statusnya adalah kirim 4 dan diterima 3 dan loss-nya 1. Loss di sini adalah data yang tidak dikirim dengan presentasi 25%-nya. Nah, dari hal ini kita sudah bisa membedakan yang tadi unencryptable, dan sekarang setelah dikonfigurasikan misalnya sudah ada reply dari PC tujuan IP address tersebut. Daripada ini, maka bisa dikatakan bahwa static tracing ini atau static trace ini sudah berhasil dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah mengirimkan data dari PC 0 kepada PC 1 melalui router 0 dan juga router 1 dibuktikan dengan berhasilnya ping daripada IP address alamat dituju tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.